Tuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan pertama ya, merupakan pertemuan pertama dari pembelajaran kita ya. Pertama kali juga ketemu dengan saya. Kenalkan, saya Walid Umar. Saya guru, biasanya ngajarnya itu tidak di kelas 10 ya. Saya biasanya ngajarnya di kelas 12. Kebanyakan jam-jam saya itu di kelas 12 paling banyak. Nah, tahun ini saya dikasih kesempatan untuk mengajar di kelas 11. Tapi cuma di TKJ 1 ya. Di TKJ 2 itu yang ngajarnya itu Pak siapa? Pak Afandi ya. Afandi yang ngajar. Oke, senang bertemu dengan kalian. Saya harap kita bisa akrab, bisa nyaman ya belajarnya. Nah, kenapa kita berpindah dari menggunakan Teams ke menggunakan LMS ya? Kenapa Teams-nya saya hapus dan saat ini kita sudah menggunakan LMS? Karena yang pertama, eh, jumlah keaktifan siswa ya. Jumlah keaktifan siswa dalam sesi live meet itu eh, hanya 30% sampai 50% ya. Sehingga menyebabkan banyak siswa itu yang tidak mengerti ya, tidak mengerti atau tidak memahami terkait materi yang saya ajarkan. Nah, untuk itu saya gunakan LMS ini yang bertujuan agar dapat membantu seluruh siswa ya, ya baik yang bisa hadir secara live maupun yang tidak bisa hadir secara live untuk bisa belajar dan memahami materi ya. Kita bisa lihat di sini ada informasi kelasnya ya, ada informasi kelas. Di sini ada informasi pengumuman. Diharapkan kalian bisa mengecek ya, mengecek terkait informasi pengumuman ini secara real time ya. Kita bisa lihat di sini ada pengumuman. Nantinya saya akan menambahkan informasi pengumuman ya, terkait misalnya tanggal begini kita akan ujian, akan ulangan harian dan lain sebagainya. Biasanya saya tambahkan di sini. Selanjutnya di sini ada glosarium ya. Glosarium itu adalah semacam kamus ya, atau istilah-istilah yang akan kita pelajari. Misalnya di sini kalau kita klik tombol L, itu akan ada informasi terkait istilah-istilah terkait administrasi infrastruktur jaringan ya. Jadi kalau ada istilah-istilah yang kalian tidak pahami, silakan di-share saja di sini. Jadi di sini adalah LAN, LAN fungsinya apa? Nantinya saya akan update secara berkala ya, sehingga dari A sampai Z itu akan ada informasi yang kalian bisa pelajari. Oke, kalau V ada VLAN default, VLAN data dan lain sebagainya. Jadi itu adalah glosariumnya. Nah, di sini ada di semester ganjil kita ya, akan ada beberapa KD ya. Akan ada beberapa KD, ada KD 1, KD 2, mengevaluasi permasalahan dan memperbaiki konfigurasi VLAN pada jaringan, ada KD 3, memahami dan mengkaji proses konfigurasi dan jenis-jenis routing protokol, KD 4, mengevaluasi dan mengkonfigurasi proses dan cara kerja routing statis, KD 5 dan KD 6. Jadi kita cukup padat, dan di semester genap itu dari KD 7 sampai KD 10 ya. Oke. Hari ini kita akan pelajari terkait dasar-dasar atau konsep dasar terkait materi yang akan kita pelajari ya, yaitu VLAN. Nah, di sini kita bisa klik, kalian bisa klik. Misalnya ada konsep dasar, perbedaan mendasar antara perangkat hub dan switch. Bisa diklik. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Ini ada hub dan switch. Nah, saya rasa kalian di kelas 10 sudah belajar terkait perbedaan antara hub dan switch. Nah, di sini kalian bisa belajar ya, bisa belajar materinya, bisa membaca materinya, apa yang membedakan. Karena kenapa kita perlu belajar materi yang ada di kelas 10 lagi? Karena ini merupakan dasar ya. Kalau kalian tidak memahami materi yang ada di kelas 10 itu, kalian akan sulit untuk mempelajari materi yang ada di kelas 11, karena
sifatnya itu lanjutan, ya. Di sini ada yang sudah tahu perangkat-perangkat jaringan? Ada yang bisa menyebutkan perangkat-perangkat jaringan? Ada yang bisa menyebutkan perangkat-perangkat jaringan? Ada router, ya, ada switch, ada hub, ada apa lagi? Ada access point. Ada yang bisa menjelaskan terkait salah satu fungsi dari perangkat-perangkat jaringan? Ada? Nah, pada materi ini kita akan fokus membahas terkait konfigurasi switch, ya. Switch itu kita bisa lihat di sini, ya. Kalian bisa lihat videonya. Ini saya akan putar. Hello everyone. Silakan In dipahami this video, sama-sama, we're ya. going to talk about the difference between a hub, a switch, and a router. Now, all three of these devices are similar, but there is a difference in the way they handle data. So we'll first talk about a hub. Now, the purpose of a hub is to connect all of your network devices together on an internal network. It's a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. Now, a hub is considered not to be intelligent because it does not filter any data or has any intelligence as to where the data is supposed to be sent. And that's because the only thing a hub knows is when a device is connected to one of its ports. So when a data packet arrives at one of the ports, it is copied to all of the other ports. So all the devices on that hub sees that data packet. So again, a data packet comes into one port, then the hub will just rebroadcast that data to every port that has a device connected to it. So even if this computer here only wanted to communicate with this computer over here, these other computers would still receive the data even though the data was not intended for them. So when this happens, it not only creates security concerns, but it also creates unnecessary traffic on the network, which wastes bandwidth. Now, a switch is very similar to a hub. It's also a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. But unlike a hub, a switch is intelligent. A switch can actually learn the physical addresses of the devices that are connected to it, and it stores these physical addresses, called MAC addresses, in its table. So when a data packet is sent to a switch, it's only directed to the intended destination port, unlike a hub, where a hub would just rebroadcast the data to every port. So as an example, if this computer here wanted to communicate with this computer over here, the data packet arrives at the switch, and then the switch will look at its table of MAC addresses and matching ports and deliver the data to the correct port, and then the data packet would only go to that computer. So that's the major difference between a hub and a switch. So as a result, switches are far more preferred over hubs because they reduce any unnecessary traffic on the network. So as a review, a hub only detects that a device is physically connected to it, and a switch can detect specific devices that are connected to it because it keeps a record of the MAC addresses of those devices. Now, Oke, dari video tadi, ya, saya bisa simpulkan itu menjelaskan terkait perbedaan antara perangkat switch dan perangkat hub, ya. Secara umum kalian bisa menyimpulkan perbedaannya? Apa bedanya antara switch dan hub? Ada yang bisa membedakan?
perbedaannya? Ya, perbedaan yang pertama adalah fungsinya ya. Fungsinya, yang kedua dia berada pada layer OSI yang berbeda. Sudah paham terkait layer OSI semua? OSI layer? Layer pertama ada layer apa? Layer OSI yang pertama. Ya, OSI itu ada 7 layer ya. Ada 7 layer. Itu yang harus kalian pahami, harusnya ini sudah dipelajari di kelas 10. OSI itu ada 7 layer. Layer yang paling bawah adalah layer fisikal. Oke. Layer yang kedua, layer apa? Data link. Layer yang ketiga, layer apa? Network. Ya, network. Terus transport. Terus apa? Apa? Session. Ya, session. Terus presentation. Terus application. Nah, switch itu beroperasi pada layer kedua. Oke? Pada layer apa kedua? Data link ya. Kalau hub hanya beroperasi pada layer mana? Layer 1. Hanya beroperasi pada layer fisikal ya. Kita bisa lihat videonya lagi. Di sini saya akan coba ulang ya. Nah, perbedaannya adalah sebuah hub ya. Hub itu hanya mendeteksi laptop yang terkoneksi itu ya. Ini kan hub itu kan fungsinya untuk menghubungkan antara beberapa komputer yang berbeda ya. Jadi kalau portnya ada 4, berarti yang bisa hubungkan itu adalah 4 komputer. Nah, ini masing-masing komputer akan terdeteksi ke masing-masing port. Nah, si hub itu hanya bisa mendeteksi secara fisik ya. Makanya dia hanya bisa beroperasi pada layer 1. Dan ketika komputer yang terkoneksi di port 1 ingin mengirimkan pesan ke komputer yang terhubung ke port A4, maka seluruh paket itu akan di-forward ya. Kalau hub itu seluruh paket akan di-forward. Padahal kita hanya mau mengirimkan paket ke satu tujuan. Nah, itu di-forward ke semua port. Di-forward ke semua port. Sehingga akan ada banyak sekali broadcast yang terjadi. Oke. Nah, hal tersebut yang membedakan antara hub dengan switch ya. Kita bisa lihat ya pengirimannya ketika si komputer yang sebelah kiri ingin mengirimkan ke komputer yang sebelah kanan, itu semua paket akan dikirimkan ke semua komputer ya. Harusnya kan yang dikirimkan kan hanya ke tujuan saja. Logikanya itu sama kayak saya mau kirim SMS ke siswa. Misalnya saya kirim SMS ke Ariel Saputra ya. Saya kirim SMS ke dia. Ketika saya kirim SMS ke Ariel, semua pesan itu kalau menggunakan hub itu akan diteruskan ke semua siswa. Padahal itu hanya pesan pribadi ya, yang harusnya hanya diteruskan ke satu orang. Nah, itu kalau hub ya akan diteruskan ke semua orang. Misalnya 5 orang. Ketika saya kirim pesan dari A ke B, harusnya sampai ke B, itu akan di-forward ke C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kalau switch, itu paket tersebut hanya akan dikirimkan ke salah satu user ya. Kita bisa lihat ya. Jadi perbedaan di sini adalah switch punya mekanisme atau teknologi yang dinamakan dengan switch table ya. Nah, switch table ini akan membaca informasi MAC address. Oke? Komputer itu kan punya MAC address. Jadi MAC address itu adalah nomor unik yang dimiliki oleh seluruh perangkat jaringan, baik HP kita, laptop kita, itu akan punya MAC address ya. Nomor permanen. Nah, nomor permanen ini beroperasi pada layer kedua. Nah, di switch itu dia akan membaca ya, mendeteksi dan mencatat ya. Misalnya si komputer A terkonek, dia akan catat MAC address-nya berapa. Oke, sehingga ketika ada pesan yang dikirimkan oleh komputer yang ada di port 1 ke port 4,
itu paket tersebut hanya akan dikirimkan ke tujuannya saja ya, tidak akan di broadcast. Jadi hanya akan dikirimkan ke tujuan. Karena apa? Karena dia punya switch table. Oke. Jadi lebih ke perbedaannya itu ke teknologi. Kalau kita coba lihat ke simulasi yang tadi ketika saya kirim pesan, itu hanya akan dikirimkan ke tujuan yang ini ya. Bisa dipahami sampai di sini? Terkait perbedaan antara switch dan hub? Bisa dipahami semuanya? Terkait perbedaan antara switch dan hub? Nah, perbedaannya itu akan saya coba minta kalian untuk jelaskan ya, apa perbedaan antara switch dan hub pada penugasan nanti ya. Jadi silakan kalian pelajari materi yang ada di sini ya. Jadi kalian pelajari konsep dasar, kalian pelajari switch manage dan switch unmanaged. Dua materi itu ya, dulu yang kalian pelajari apa itu antara perangkat hub dan switch, dan apa perbedaan antara switch managed dan switch unmanaged. Masing-masing materi ini akan ada semacam latihan ya, latihan yang akan kalian kerjakan, yang akan kalian jawab secara lisan, langsung di aplikasi ya. Jadi jawabnya itu langsung di aplikasi, tidak usah melakukan mengetik di Word atau mengetik secara manual, cukup kalian langsung jawab ke aplikasi. Bisa dipahami semuanya? Kalau bisa dipahami ya, saya rasa sekian untuk pertemuan kali ini. Saya titip salam ke teman-teman yang tidak hadir pada hari ini, dan materi hari ini juga saya rekam, jadi dapat kalian lihat di pada layanan LMS ya. Jika kalian lupa atau ada materi yang terlewat atau ada yang tidak sempat hadir, itu kalian silakan dicek pada layanan LMS, dan absensinya itu akan saya coba kirimkan ke grup ya. Ini siswa yang hadir, dan di grup ini saya akan coba tambahkan wali kelas ya. Wali kelasnya siapa? Ibu Safarina. Oke, saya invite ya. Oke, saya sudah invite Ibu Safarina. Oke, di sini saya jadikan admin. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada Pak. Oke, kalau begitu saya bertanya ya ke Ariel pertama. Switch beroperasi pada layer keberapa? Diaktifkan mic-nya dulu ya. Belum aktif mic-nya. Switch beroperasi pada layer keberapa? Kedua. Oke, layer kedua itu apa? Ya, setelah lupa. Layer kedua apa? Yang pertama fisikal kan? Layer kedua? Data link. Iya, data link. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk GOD Putri. Ada GOD Putri? Nggak ada ya. Lagi mandi? Aisyah Bilalea? Sutriani? Ada? Sutriani ada? Pas saya semua tanyakan, so tidak ada semua. Sutriani? Halo? Oke, kalau begitu
siswa yang hadir hari ini ya, siswa yang hadir hari ini dan yang tidak hadir kecuali Ariel itu besok datang ke sekolah habis Jumat ya. Bisa dipahami? Siswa yang hadir hari ini ya, semua siswa kecuali Ariel Saputra itu besok datang ke sekolah habis Jumat ya. Oke. Berarti saya tidak datang, Pak. Iya, tidak perlu datang ya. Oke. Sekian sesi hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti subah salam baru dong saya jaga jawab ya. Oke.